Halo selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Old Guard yang rilis di tahun 2020 nih sob. Film ini mengisahkan tentang sekelompok manusia abadi yang berusaha untuk melindungi dunia selama berabad-abad. Nah, gimana ceritanya kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di opening film ini, terlihat beberapa orang yang tergeletak dengan kondisi penuh luka tembakan. I've been here before. Question. Is this it? Setelah menunjukkan itu, film pun dimulai. Cerita diawali dari seorang wanita yang sedang berjalan di daerah Moroko. Dia adalah pemeran utama di film ini yang bernama Andy. Sesaat kemudian muncul seorang pria mencegat Andy menggunakan sepeda motor. Pria itu bernama Booker, yang ternyata adalah rekan Andy. You remember Surabaya 8 years ago, right? Setelah bertemu, Booker mengajak Andy ke sebuah hotel untuk menemui dua pria yang juga rekan mereka. Kedua pria itu bernama Joe dan Nikki. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa mereka sudah lama tidak saling bertemu. Mereka adalah suatu kelompok yang mengerjakan misi secara rahasia, dan ternyata Andy adalah pemimpin mereka. Kali ini mereka bertemu kembali karena Booker dimintai oleh seorang pria untuk menjalankan misi yang berbahaya. Beberapa saat kemudian Andy dan Booker menemui pria yang dimaksud oleh Booker. Pria itu bernama Copley, yang dimana dia adalah mantan anggota CIA. I was born in Boston. Di situ Copley meminta tim Andy untuk menyelamatkan 17 anak yang diculik oleh suatu kelompok. Mendengar itu, Andy pun menyetujuinya yang kemudian Andy dan Booker pergi dari situ. Pada akhirnya tim Andy pun berangkat menggunakan helikopter yang sudah disiapkan oleh Copley. Mereka mendarat di daerah Sudan Selatan karena lokasi yang dimaksud oleh Copley berada di daerah itu. Di malam harinya tim Andy telah sampai di lokasi dan mereka mulai menjalankan misi. Aksi mereka diawali dengan Nikki yang membunuh dua penjaga menggunakan sniper yang dilengkapi peredam suara. Kemudian tim Andy memotong pagar kawat dan memasuki tempat itu. Lalu secara diam-diam tim Andy mulai menghabisi para penjaga satu persatu. Setelah menghabisi para penjaga, tim Andy melihat tumpukan alas kaki anak-anak yang berada di depan pintu sebuah ruangan. Dengan segera mereka meledakkan pintu menggunakan bom tempel rakitan. Yang kemudian tim Andy bergegas memasuki ruangan itu. Sesampainya di dalam, ternyata tim Andy sudah ditunggu yang kemudian ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Banyaknya peluru yang bersarang di tubuh tim Andy membuat kelompok itu mengira bahwa mereka sudah mati. Namun sesaat kemudian tim Andy telah terbangun dan peluru di tubuh mereka keluar dengan sendirinya. Luka mereka pun mulai sembuh secara perlahan. Setelah terbangun, dengan cepat tim Andy menyerang kelompok itu. Pada akhirnya tim Andy berhasil membunuh semua anggota kelompok itu, yang kemudian Andy melihat CCTV yang terpasang di ruangan itu. Hal itu membuat tim Andy sadar bahwa mereka telah dijebak dan penculikan anak-anak sebenarnya tidak ada. Dan benar saja bahwa itu semua adalah rencana Copley, karena Copley ingin mengetahui kebenaran tentang tim Andy selama ini. Dari situlah Copley mendapatkan bukti bahwa ternyata tim Andy adalah para manusia abadi. Di pagi harinya Andy terlihat sangat kesal karena identitas mereka telah diketahui oleh Copley. Karena hal itu, Andy memutuskan untuk menemukan Copley.
We have to fucking burn for all I care. Beralih ke sisi lain, terlihat seorang tentara wanita Amerika bernama Nile sedang bertugas di daerah Afghanistan bersama beberapa tentara yang lain. Misi mereka adalah menangkap seorang pembunuh yang bersembunyi di tempat itu. Di situ Nile bersama 2 tentara wanita mencurigai salah satu ruangan dan berencana untuk memasukinya. Ketika Nile dan rekannya sedang bersiap, penjahat itu menembaki pintu dari dalam. Setelah tembakan berhenti, mereka segera mendobrak pintu dan memasukinya, yang kemudian Nile berhasil melumpuhkan penjahat itu. Namun saat Nile ingin menghentikan pendarahan penjahat itu, ternyata penjahat itu masih menyimpan pisau yang kemudian menggorok leher Nile. Hal itu membuat Nile kehabisan banyak darah dan membuat rekan Nile mengira bahwa Nile telah tewas. Beberapa saat kemudian Nile telah terbangun di salah satu ruangan dengan perban di lehernya. Namun tidak disangka, apa yang dirasakan Nile telah terhubung dengan tim Andy yang saat ini sedang berada di dalam salah satu gerbong kereta. Di situ tim Andy terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata masih ada lagi manusia abadi selain mereka. Setelah menyadari hal itu, Andy sendirilah yang akan pergi mencari Nile. Sedangkan Booker, Joe, dan Nikki diperintahkan oleh Andy untuk tetap mencari Copley. Kembali ke Afghanistan, beberapa saat setelah Nile terbangun, rekan Nile datang untuk melihat keadaan Nile. Di situ rekan Nile terkejut saat melihat bekas luka di leher Nile telah menghilang. Karena tidak ingin dicurigai, Nile mengatakan bahwa tim medis telah melakukan cangkok kulit baru pada lehernya. Namun itu semua hanya alasan Nile, yang dimana sebenarnya Nile sendiri pun juga bingung dengan apa yang telah terjadi. Karena saat ini Nile belum mengetahui apa-apa tentang manusia abadi. Berpindah lokasi ke London, di dalam mobil terlihat Copley menunjukkan video rekaman tentang keabadian tim Andy kepada salah satu pria bernama Merrick. Merrick adalah pemilik perusahaan farmasi yang cukup terkenal di London. Setelah melihat rekaman video itu, Merrick meminta Copley untuk menangkap semua anggota tim Andy. Di situ Merrick mengatakan kepada Copley bahwa dia hanya ingin mengambil sampel darah tim Andy. Namun Copley tidak mengetahui bahwa sebenarnya Merrick merencanakan sesuatu yang jahat. Kembali ke Afghanistan, berita tentang keanehan Nile ternyata tersebar ke seluruh anggota militer. Di situ atasan Nile meminta Nile untuk bersiap karena Nile akan dikirim ke Jerman untuk melakukan tes. Ketika Nile ingin bersiap, di dalam tenda semua rekan Nile seperti mengucilkan Nile. Hal itu membuat Nile merasa terasingkan, yang kemudian dia lebih memilih menunggu keberangkatannya di luar seorang diri. Sesaat kemudian, 2 militer menjemput Nile karena dia akan segera diberangkatkan. Namun tiba-tiba saja Andy muncul dan membuat militer itu tidak sadarkan diri, termasuk Nile. You can call me Andy. Saat Nile tidak sadarkan diri, Andy membawa Nile pergi dari pangkalan itu menggunakan mobil militer yang telah dia curi. Namun di tengah perjalanan Nile terbangun dan memaksa keluar dari mobil, yang kemudian Nile ingin melarikan diri. Melihat itu Andy segera menghentikan mobil, lalu Andy turun dari mobil dan menembak kepala Nile. Setelah kembali terbangun, lagi-lagi Nile bingung dengan apa yang terjadi. Di situ Andy hanya meminta Nile untuk ikut jika Nile ingin mengetahui jawabannya. Pada akhirnya Nile pun menuruti perkataan Andy dan ikut pergi bersama Andy. Sesaat kemudian mereka tiba di suatu tempat yang sudah ditunggu oleh pria kenalan Andy. Pria itu yang akan mengantar Andy dan Nile ke tempat tujuan Andy dengan menggunakan pesawat. Namun sebelum berangkat, Andy menghubungi Booker terlebih dahulu. Hey, boss. Di situ Booker mengatakan bahwa timnya belum menemukan Copley. Mendengar itu, Andy meminta tim untuk menunggunya di suatu tempat. I'll see you soon. Singkat cerita, Andy dan Nile telah sampai di tempat persembunyian tim yang berlokasi di Perancis. Sesaat kemudian mereka berbincang sambil menikmati hidangan. Disitulah tim Andy memberitahukan semuanya kepada Nile tentang apa itu manusia abadi. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa manusia abadi tetap akan mati jika waktunya sudah tiba. Namun jika waktunya belum tiba, mereka akan terus kembali hidup, dan tubuh mereka akan kembali seperti semula setelah mendapatkan luka. Tim Andy juga menjelaskan alasan kenapa mereka harus bersembunyi.
Karena manusia seperti mereka akan dianggap ancaman dan jika tertangkap mereka akan dijadikan bahan percobaan yang tidak manusiawi. Mendengar semua penjelasan itu, Nell tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan. Nell juga terkejut saat mengetahui bahwa ternyata tim Andy adalah mantan anggota militer yang pernah ikut dalam beberapa perang besar sekitar ratusan tahun yang lalu. Di antara mereka Andy lah yang paling tua, namun Andy sendiri lupa berapa usianya saat ini. Yang jelas usia Andy sudah ratusan tahun bahkan mungkin saja hampir 1000. Wow, bosan-bosan dah tuh hidup. Di malam harinya ketika mereka beristirahat, Nell tiba-tiba saja terbangun dengan nafas terengah-engah. Hal itu membuat semua anggota tim terbangun, yang kemudian Nell memberitahukan bahwa dia memimpikan seorang wanita yang terkurung di dalam peti besi dan tenggelam di laut. Mendengar itu membuat tim terkejut, yang kemudian tim menceritakan bahwa wanita yang dimimpikan Nell adalah manusia abadi yang pertama kali ditemukan oleh Andy, sebelum Andy menemukan Booker, Joe, dan Nikki. Diceritakan bahwa wanita itu bernama Quinn, yang ditemukan oleh Andy sekitar lebih dari 500 tahun yang lalu. Dari situlah Andy dan Quinn telah mengalami ribuan pertempuran bersama-sama. He was a pit viper in a fight. Sampai suatu saat Andy dan Quinn ditangkap karena dituduh sebagai penyihir. Karena dianggap terlalu kuat jika terus bersama, pada akhirnya mereka harus dipisahkan. Yang dimana Andy tetap dikurung, sedangkan Quinn dimasukkan ke dalam peti besi dan ditenggelamkan ke dasar laut. The bottom of the ocean. Setelah kejadian itu entah bagaimana caranya Andy berhasil meloloskan diri dan pada akhirnya menemukan Booker, Joe, dan Nikki. Kemudian mereka terus berusaha untuk mencari Quinn selama puluhan tahun. Namun Quinn tidak juga ditemukan. Spend eternity in a cage. Setelah mendengar semua cerita itu, perasaan Nell menjadi kacau yang kemudian Nell pergi keluar untuk menenangkan diri. Lalu Andy mengikuti Nell untuk mencoba menenangkan Nell. Namun saat Andy dan Nell berada di luar, ternyata Copley dan pasukannya telah menemukan persembunyian tim Andy. Sesaat kemudian Andy dan Nell mendengar ledakan kecil dari dalam tempat tinggal mereka. Saat diperiksa, di dalam ruangan itu hanya terlihat Booker yang tidak sadarkan diri, dengan kondisi perut yang sudah hancur akibat terkena ledakan granat. Namun sesaat kemudian Booker kembali terbangun. Lalu Andy menanyakan keberadaan Joe dan Nikki tetapi Booker tidak mengetahuinya. Setelah mendengar itu Andy meminta Nell untuk menemani Booker yang sedang dalam proses penyembuhan. Sedangkan Andy sendiri akan pergi mencari Joe dan Nikki. And by the way, Beberapa saat kemudian para pasukan Copley menelusuri sebuah gereja. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Andy sedang bersembunyi di bagian atas salah satu patung. Ketika pasukan itu terus mencari, Andy melompat ke bawah yang kemudian Andy menghadapi para pasukan itu seorang diri. Setelah menghabisi para pasukan di dalam, Andy juga menghabisi pasukan yang berada di luar gereja. Melihat keganasan Andy, Copley memutuskan untuk menarik mundur pasukan yang tersisa lalu mereka segera pergi dari tempat itu. Setelah pasukan Copley pergi, Nell dan Booker yang sudah pulih segera menyusul Andy. Saat melewati gereja, Nell terkejut karena Andy telah membunuh banyaknya pasukan seorang diri. that woman has forgotten more ways to kill. That entire army. Lalu Booker dan Nell keluar gereja dan menemui Andy, yang kemudian mereka bertiga segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, ternyata Joe dan Nikki telah tertangkap oleh pasukan Copley dan akan segera diterbangkan ke London untuk dibawa ke tempat Mary. Kembali ke Andy, Nell, dan Booker. Saat ini mereka telah sampai di tempat persembunyian yang lain. Ketika sudah berada di dalam tempat itu, Andy meminta Booker untuk terus mencari keberadaan Copley yang kemudian Booker segera melakukannya. Sesaat kemudian, Andy mendapati lukanya yang ternyata sudah tidak bisa sembuh lagi. Hal itu membuat Andy menyadari bahwa keabadiannya telah berakhir. Tetapi di situ Andy tidak ingin memberitahukannya kepada Nell dan Booker, yang kemudian Andy pergi seorang diri dengan alasan ingin keluar sebentar. Sesaat kemudian ternyata Andy pergi ke salah satu minimarket. Di situ Andy mencari bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengobati lukanya.
Saat ingin membayar, Andy seperti kebingungan mencari tempat untuk mengobati lukanya. Melihat itu, seorang kasir wanita mengetahui bahwa sepertinya Andy telah terluka. Kemudian kasir itu menawarkan diri untuk mengobati Andy dan Andy pun menyetujuinya. Pada akhirnya kasir wanita itu mengobati dan menutup luka Andy. Beralih ke tempat Merrick, terlihat Joe dan Nikki sudah terbaring dan diikat di sebuah ruangan lab milik Merrick yang berlokasi di negara Inggris. Di tempat itu seorang dokter wanita terus mengambil sampel darah dan sampel lainnya dari dalam tubuh Joe dan Nikki. Di situ Copley mulai curiga jika sepertinya Merrick akan memperlakukan Joe dan Nikki secara tidak manusiawi. Namun Copley masih ingin memperhatikannya terlebih dahulu. Kembali ke Andy, Nell, dan Booker. Di pagi hari Andy sudah kembali ke tempat persembunyian dan saat ini dia sedang berbincang dengan Nell. Di situ Nell mengatakan bahwa dia sangat ingin menemui keluarganya. Sesaat kemudian, Booker menghampiri mereka dan mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi keberadaan Copley. Mendengar itu Andy mengajak Booker dan Nell untuk segera berangkat menyelamatkan Joe dan Nikki. Singkat cerita, mereka telah sampai di Inggris dan menemukan gedung yang ditempati Copley. Sebelum melakukan pergerakan, Booker memberikan pistol kepada Andy yang kemudian Booker bergerak terlebih dahulu. Setelah Booker pergi, Andy memberikan senjata kepada Nell. Namun ternyata Nell tidak ingin ikut karena dia tidak ingin membunuh siapapun. Di situ Andy mencoba membujuk Nell, namun Nell bersikeras tetap tidak ingin ikut dan lebih memilih untuk kembali ke tempat keluarganya. Mendengar itu Andy pun tidak ingin memaksa lagi. Kemudian Andy membekali Nell dengan pistol dan mempersilahkan Nell untuk berangkat menemui keluarganya. Pada akhirnya hanya Andy dan Booker yang akan masuk, sedangkan Nell benar-benar pergi dari situ. Setelah jarak sudah cukup jauh, Nell menghentikan mobilnya karena ingin menyimpan senjata di dalam bagasi mobil. Namun ketika Nell ingin menyimpan pistol pemberian Andy, tidak disangka ternyata peluru pistol itu kosong. Di situ Nell berpikiran bahwa sepertinya Booker akan mengkhianati Andy. Beralih ke Andy dan Booker, kali ini mereka sudah berhasil masuk dan menemukan Copley di salah satu ruangan. Namun ketika Andy menodongkan senjata ke arah Copley, tiba-tiba saja Booker menembak perut Andy dan segera menangkap Andy. Ternyata Booker bersekongkol dengan Copley, tetapi itu semua demi tim Andy. Booker hanya ingin dia dan timnya mengakhiri keabadian yang sangat menyiksa mereka. Namun saat sedang menjelaskan, Booker terkejut saat melihat luka tembakan di perut Andy tidak kembali sembuh. Dengan panik Booker meminta sesuatu kepada Copley untuk menghentikan pendarahan Andy. Dari situlah Booker baru mengetahui bahwa Andy sudah tidak lagi abadi. Sesaat kemudian Merrick dan pasukannya telah datang lalu menangkap Booker. Di situ Copley melarang Merrick untuk membawa Andy karena Andy sudah tidak lagi abadi. Namun Merrick tidak memperdulikan Copley. Saat Copley mengatakan bahwa Merrick sudah menyalahgunakan semua ini, tiba-tiba saja pasukan Merrick membuat Copley tidak sadarkan diri. Pada akhirnya Andy dan Booker dibawa oleh Merrick. Sesampainya di lab, Andy dan Booker segera diikat sama seperti Joe dan Nikki. Di saat itu juga Booker memberitahukan kepada Joe dan Nikki bahwa Andy sudah tidak lagi abadi. Setelah semua tim Andy terikat, pada akhirnya Merrick memberitahukan niat jahatnya. Ternyata Merrick hanya ingin meraup keuntungan dari hasil penelitiannya. Di situ Merrick ingin membuat obat abadi dari bahan semua sampel yang sudah diambil dari dalam tubuh tim Andy. Jika berhasil, rencananya obat itu akan dijual ke siapa saja dengan harga yang mahal. Di situ Merrick juga mengatakan bahwa dia akan terus mengiris tubuh tim Andy selama bertahun-tahun demi meraih yang dia mau. Sementara itu, ternyata Nell telah kembali dan menemui Copley dengan menodongkan senjata. Saat Copley bertanya siapa Nell, Nell menembak kakinya sendiri. Hal itu membuat Copley terkejut, karena Copley baru mengetahui bahwa ada lagi manusia abadi selain tim Andy. Kemudian Copley memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi dengan tim Andy. Karena sangat merasa bersalah, Copley akan mengantar Nell ke lab Merrick. Sesampainya di lab, Copley ingin membantu Nell menyelamatkan tim Andy. Namun Nell melarang Copley. Copley pun menuruti Nell dan memberikan kartu akses yang bisa membuka semua ruangan. Pada akhirnya Nell pergi seorang diri dengan membawa senjata api dan senjata berbentuk kapak milik Andy. Sesampainya di lantai atas, dengan santai Nell menghampiri para penjaga, tetapi penjaga itu menembak Nell yang kemudian Nell berpura-pura mati.
Saat penjaga memeriksanya, Nell terbangun dan segera membunuh semua penjaga itu. Kejadian itu diketahui pasukan yang lain melalui CCTV, yang kemudian ketua pasukan Merrick memerintahkan seluruh anggota untuk menghentikan Nile. Saat Nell melanjutkan pencarian, dia sempat bertemu dengan Merrick, namun pasukan Merrick muncul dan menembakkan senjata. Dengan segera Nell berusaha melarikan diri, namun dia menjatuhkan senjata milik Andy, yang kemudian senjata itu dibawa oleh Merrick. Sesaat kemudian Nell telah memasuki lab dan berhasil melumpuhkan sang dokter wanita. Setelah itu Nell segera membebaskan Andy. Lalu di saat itu juga Andy dan Nell menembak dua pasukan yang ingin masuk. Kemudian Andy dan Nell segera membebaskan yang lainnya. Di situ Booker sempat tidak ingin dibebaskan karena dia sangat merasa bersalah. Namun Nell tetap melepaskan ikatan Booker yang kemudian Andy mengajak Booker untuk mencari Merrick. Pada akhirnya Booker pun tetap ikut bersama tim. Let's get this motherfucker. Dengan terus bergerak, tim Andy menghabisi para penjaga satu persatu sambil melindungi Andy yang sudah tidak abadi. Sesampainya di salah satu ruangan, tim Andy terhempas akibat terkena dinding yang hancur karena diledakkan oleh pasukan Merrick. Dengan segera Booker membawa Andy pergi dan disusul oleh Nile, sedangkan Joe dan Nikki sempat tidak sadarkan diri. Saat ketua pasukan Merrick memeriksanya, Nikki dan Joe terbangun dan segera menyerang ketua pasukan itu. Di situ Joe sempat melepaskan masker pasukan itu, tetapi pasukan itu menembak bagian dalam mulut Nikki yang kemudian pasukan itu melarikan diri. Untuk sesaat Nikki kembali tidak sadarkan diri, namun tidak lama kemudian dia telah kembali sadar. Sementara itu, di sisi lain Booker telah tertembak dan Nell berusaha menghadang beberapa pasukan. Di situ Andy mengambil kapak yang digunakannya untuk menghadapi para pasukan. Di pertengahan jalan Andy harus menghadapi pasukan berbadan besar. Namun pada akhirnya Andy berhasil melumpuhkannya, dan di saat itu juga semua anggota tim berkumpul kembali. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian Merrick. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan Merrick berada, namun para pasukan sudah bersiap di depan pintu dengan menodongkan senjata. Tetapi ternyata Joe masuk dari kaca bagian samping, yang kemudian tim mulai bergerak. Lalu Joe mengajar ketua pasukan yang kemudian Joe membunuhnya. Karena melihat ada lift yang turun, Booker, Joe, dan Nikki bergegas ke lantai bawah karena mengira Merrick ada di dalam lift itu. Namun saat mereka bertiga pergi, Merrick muncul dan menodongkan senjata ke arah Andy. Di situ Andy memberikan kode kepada Nile, yang kemudian mereka beraksi. Yang terakhir Nell menjatuhkan Merrick dari atas gedung bersama dirinya dan mendarat di sebuah mobil. Saat tim memeriksa keadaan Nell, Nell terbangun dan semua luka maupun tulang yang patah mulai sembuh dengan sendirinya. Faster than the elevator. Pada akhirnya Nell memberikan senjata Andy dan mereka pun segera pergi dari tempat itu. Setelah semua kejadian itu, anggota tim berunding tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada Booker yang sempat berkhianat. Setelah selesai berunding, Andy menyampaikan kepada Booker bahwa tim akan menemui Booker 100 tahun lagi di tempat itu. Yang artinya Booker tidak akan bersama tim selama 100 tahun. Booker pun menerimanya, namun dia sangat sedih karena mungkin saja dia tidak akan bertemu lagi dengan Andy yang sudah tidak abadi. Setelah berpamitan, pada akhirnya tim Andy pun berpisah dengan Booker. Setelah meninggalkan Booker, tim Andy bertemu dengan Copley. Di situ terungkap bahwa ternyata selama ini Copley menganggap bahwa keistimewaan yang dimiliki tim adalah sebuah anugerah. Copley hanya ingin membagikan anugerah itu kepada semua orang, tetapi ternyata dia salah. Pada akhirnya tim Andy pun mengerti, yang kemudian tim Andy dan Copley bersepakat untuk bekerja sama suatu saat nanti. Then let's go to work. Sebagai penutup di film ini,
6 bulan kemudian terlihat Booker yang kembali ke penginapannya dan mendapati pintunya telah dibobol. Ketika Booker masuk dan bersiaga, ternyata Booker sudah ditunggu oleh Quinn. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film The Old Guard yang rilis di tahun 2020. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!